Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pendidikan inklusi akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami yang dengan tema tentang anak berkebutuhan khusus, jenis, ciri-ciri, dan keterbatasan yang dimiliki. Untuk mengetahuinya, kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus, apa saja jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, apa saja ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, apa saja keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Silakan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Niken Roza Alivia sebagai pemateri pertama kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Howard, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. 1. Menurut Hallahan dan Kaufman 1986, anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. A. Anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya pada penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan khusus. Adapun kategori besar yang tergolong dengan kehilangan kemampuan penglihatan yaitu 1. Low vision atau turunnya fungsi penglihatan seseorang secara permanen dan tidak dapat diperbaiki dengan bantuan kacamata atau alat bantu optik standar. Yang kedua, kebutaan. Ciri tunanetra meliputi tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, dan kerusakan nyata pada kedua bola matanya. B. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Anak tunarungu atau gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran maupun tanpa alat pengeras, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak. Penyebab gangguan pendengaran ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu 1. Faktor genetik, 2. Faktor lingkungan atau pengalaman. Tunarungu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak mampu dengar. 2. Terlambat perkembangan bahasa. 3. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. C. Anak retardasi mental atau tunagarhita. Tunagarhita adalah kondisi kelainan keterbelakangan mental atau retardasi mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Tunagrahita dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok. 1. Kelompok mampu didik IQ 68-78, 2. Kelompok mampu latih IQ 52-55, 3. Kelompok mampu rawat IQ 30-40. Tunagrahita memiliki ciri sebagai berikut. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia perkembangan, bicara atau bahasa terlambat tidak ada, atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan atau pandangan kosong. D. Anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem pensyarafan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satu contohnya adalah cerebral palsy. Gangguan ini bisa bersifat ringan hingga yang berat. Contoh tunadaksa lainnya adalah 1. Kelainan bawaan yang menyebabkan terjadinya telapak kaki rata, jumlah anggota tubuh yang tidak lengkap atau berlebihan. 2. Penyakit seperti poliomyelitis. 2. Penyebab lain seperti gangguan neurologis dan lingkungan.
Ciri-cirinya yaitu 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, lumpuh. 2. Kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. 3. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Anak unggul dan berbakat istimewa. Definisi menurut IDEA adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. F. Anak dengan hambatan berbicara dan bahasa atau tunawicara. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act tahun 1997, gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Penyebabnya dilihat dari berbagai faktor yaitu secara biologis dan lingkungan. Ciri-ciri anak gangguan bicara: 1. Sulit menangkap isi pembicaraan orang lain dan tidak lancar dalam berbicara. G. Anak berkesulitan belajar, yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada seorang anak adalah faktor fisiologis dan faktor lingkungan. H. Anak dengan gangguan spektrum autis. Anak gangguan spektrum autis ini anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang, dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensorik. Penyebabnya yaitu faktor biologis, 2 faktor otak, 3 faktor lingkungan. Ciri-cirinya gangguan dalam bidang komunikasi verbal maupun nonverbal, 2 gangguan dalam bidang interaksi sosial, dan gangguan dalam bidang perilaku dan bermain. I. Anak dengan gangguan emosi atau tunalaras. Diartikan sebagai anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dari materi ketiga, saya atas nama Noni, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus dan keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. A. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa ciri anak yang berkebutuhan khusus, yaitu 1. Kotak mata tidak fokus. Umumnya, anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kotak mata yang tidak fokus. 2. Lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, anak dengan berkebutuhan khusus mereka tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya, bahkan dengan orang tuanya. 3. Emosional. Emosional di sini bukan hanya lebih mudah marah, melainkan juga lebih mengarah pada perasaan kesepian, depresi, merasa berbeda, merasa tidak bisa seperti teman-temannya, dan masih banyak lagi. 4. Kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi ini bisa terjadi dikarenakan kelainan fisik pada anak atau karena memang anak kesulitan mengungkapkan apa yang ada di hatinya. B. Keterbatasan dimiliki anak berkebutuhan khusus. Seperti dilansir Idetisme, beberapa prestasi yang dicapai anak berkebutuhan khusus antara lain: A. Semangat mereka setebal bajat untuk terus berusaha. Mereka tidak peduli dengan keterbatasan yang ada. 2. Mereka punya persaudaraan yang kuat. 3. Mereka mampu berdamai dengan keadaan. 4. Mereka memaksimalkan potensinya dirinya. 5. Mereka tak berhenti untuk memberikan kasih pada manusia lain. Baik, untuk kesimpulannya, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih di dalam dirinya. Sementara menurut Hayward,
Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, dan fisik. Menurut Hallahan dan Kaufman, anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak luar biasa, didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Adapun jenis ABK adalah tunanetra, tunarungu, tunagarita, tunadaksa, tunalaras, tunawicara, anak berkesulitan belajar. Banyak untuk jenis-jenis anak berkesulitan belajar, tapi untuk lengkapnya itu disebut disleksia dan anak dengan gangguan spektrum autis. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus: kontak mata tidak fokus, lebih suka menyendiri, emosional, dan kesulitan berkomunikasi. Keterbatasan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai banyak keterbatasan. Sudah dibacakan oleh teman kami tadi. Pada poin 2.1 dan 2.2 dapat disimpulkan bahwa poin tersebut bisa dijadikan batasan mereka. Namun keterbatasan yang mereka miliki adalah yang menjadikan kelebihan mereka lebih dari anak normal lainnya. Sekian presentasi dari kami. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.